Pernah nggak kalian itu ngerasa kalau dunia tuh kompleks banget, tapi pada saat kalian itu bagi jadi beberapa bagian, jadi lebih rapi dan jadi lebih mudah dipahami. Nah, oke. Sama halnya dengan programming atau pemrograman. Dan cara yang terbaik untuk menangani kompleksitas seperti itu dengan menggunakan Object Oriented Programming atau OOP. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade. Kembali lagi di channel Python Kids. Oke, kita nih kemarin udah bahas nih di bagian 1, yaitu tentang Python dasar, atau kita belajar nih tentang fundamental dari Python dasar, yaitu tentang variabel, tipe data, if else, dan lain-lain. Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton dulu video 1, video 2 di bagian 1 kemarin ya. Jadi di video ini atau video pertama di bagian kedua tentang OOP atau Object Oriented Programming. Nah, kita bakal cari tahu dulu nih, apa sih itu OOP? OOP itu bukan hanya sekedar teknik, tapi OOP itu adalah cara kita berpikir untuk membuat pemrograman itu menjadi sebuah objek yang mewakili di dunia nyata. Oke, contohnya aja seperti ini. Contoh kita punya aplikasi online seperti e-commerce atau Tokopedia seperti itu. Nah, objeknya itu seperti produk. Dan produk itu kan punya yang namanya data dan perilaku. Contohnya, produk itu punya harganya berapa, namanya berapa, dan misal kalau kalian baju, size-nya berapa gitu. Kemudian ada namanya perilaku. Perilaku itu misal produk ini bisa dibeli atau produk ini kehabisan stok. Nah, itu sama halnya dengan OOP, yaitu cara mengimplementasikan suatu objek ini di dalam suatu pemrograman. Jadi dengan OOP membuat kalian menjadi lebih rapi untuk codingannya karena dibuat menjadi lebih kecil, lebih sedikit, sehingga memudahkan untuk mengatur codingannya. Kalau di bagian 1, itu kita menggunakan bahasa atau style dengan cara procedural programming. Jadi procedural programming ini berbeda ya dengan OOP, berbeda dengan style atau paradigmanya, biasa orang bilang gitu. Itu berbeda. Nah, kalau procedural programming itu instruksinya tuh dilakukan langkah demi langkah atau dia dari atas ke bawah, top to button. Kemudian untuk memecah prosedur ini, kalian tuh menggunakan yang namanya function begitu. Dan untuk bahasa-bahasa yang digunakan untuk programming prosedur ini, itu ada beberapa bahasa, seperti ada Pascal, ada PHP, ada C, JavaScript. Tapi dari keempat yang saya bilang tadi, ada juga beberapa yang bisa melakukan style atau paradigma dengan menggunakan OOP seperti itu. Oke, sekarang kita berada nih di kelebihan dari prosedural. Yang pertama, itu dia to the point. Cenderung to the point. Jadi seperti kalau kalian mau ngebuat suatu function atau suatu program, itu kalian bisa langsung buat tanpa perlu ada pendefinisian. Sedangkan kalau di OOP, kalian itu harus perlu yang namanya pendefinisian, barulah kalian harus buat metode atau function-functionnya seperti itu. Kemudian di prosedur ini dibacanya itu lebih mudah oleh compiler. Karena di prosedur ini kalian itu menulisnya dari atas ke bawah atau dibacanya itu dari top to button. Dengan begitu, compiler ini langsung tahu nih di mana letak errornya. Biasanya dia langsung menunjuk ke error yang ada di line tersebut. Jadi lebih mudah lah untuk ditelusuri dari error codingannya. Kemudian dengan prosedur ini membutuhkan lebih sedikit memori daripada penggunaan OOP seperti itu. Kelebihan dari OOP atau Object Oriented Programming. Yang pertama, itu adalah lebih mudah diimplementasikan di dunia nyata. Jadi kebanyakan sekarang untuk membuat suatu aplikasi atau suatu website event, itu menggunakan konsep yang OOP. Karena itu cenderung lebih mudah diimplementasikan dalam konsep atau dalam studi kasus di dunia nyata. Kemudian, di OOP ini ada namanya enkapsulasi ya. Apa sih itu enkapsulasi? Untuk lebih detailnya kita bakal bahas nanti di video selanjutnya. Tapi enkapsulasi ini gampangnya cara kita untuk menyembunyikan suatu data. Jadi data ini kita bisa sembunyikan nih. Data ini nih bisa digunakan oleh siapa aja dan oleh untuk apa gitu. Bisa untuk menyembunyikan lah untuk gampangnya seperti itu. Oke, baru di sini dari OOP ini reusable atau bisa dimudahkan untuk penggunaannya kembali. Kemudian terakhir, OOP ini digunakan oleh berbagai macam framework. Jadi kalau kalian mau belajar framework, pastinya kalian harus sudah tahu nih tentang konsep dari OOP ini sendiri. Nah,
OOP itu seperti kalian itu membangun sebuah dunia kecil di dalam program kamu, di mana setiap bagian-bagian itu mempunyai tanggung jawab dan mempunyai perilakunya masing-masing. Di mana kalau kalian tahu perilakunya apa atau tanggung jawabnya apa, itu akan membuat program kalian menjadi lebih rapi, lebih indah, dan pastinya lebih bagus untuk dipelihara. Jadi, selamat datang di pemrograman Object Oriented Programming. Motherfucking design all right now.